Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini Sabtu 23 November 2024. Pagi ini kita akan mereview dari analisa satu hari kemarin. Karena akhir pekan tentunya di pair utama hari ini tidak berjalan. Yang ada adalah di Bitcoin ya, nanti kita akan coba lihat. Kita akan banyak mereview satu hari kemarin, Jumat kemarin, sebagai bagian dari evaluasi kita memperbaiki kualitas trading kita tentunya ke depan menjadi lebih baik lagi. Belajar dari pengalaman adalah paling menentukan di dalam kita memperproses atau menjalankan tahapan demi tahapan, menjadikan trader kita menjadi lebih baik tentunya. Trading kita ke depan juga akan berkembang dan kita bisa banyak belajar dari yang sudah terjadi, dari kesalahan-kesalahan kita perbarui dengan yang lebih baik, yang mungkin kemarin masih belum maksimal kita bisa maksimalkan, yang belum ketemu mungkin bisa nanti dicari yang terbaiknya. Kita akan memulai dari XAU dulu di satu hari kemarin Jumat ya, kita perkirakan emas ini masih akan bergerak naik dari beberapa historinya, dari rally-nya ya. Pergerakan kita sudah kemarin sampaikan bahwa emas mulai bergerak terus perlahan tapi pasti merangkak kembali ke tren utamanya. Sudah mencapai 2700. Diperkirakan satu hari kemarin kita perkirakan masih akan bergerak lanjut hingga di area jenuhnya di 2708. Di awal kita perkirakan emas ini akan bergerak naik mendekati atau berada di 2708. Kemudian di awal kita juga menandai area ini ya, di bawah ini ada resisten. Kita tandai area resisten, kemudian ada supportnya, kemudian yang di atas tentunya kita menempatkan posisi buy yang lebih tinggi di 2676. Meskipun sudah cukup tinggi kemarin, kita tetap mempertimbangkan untuk menempatkan posisi 2676 ya, dengan pertimbangan terdekat nanti di 2684 sudah kita exit. Kemudian selanjutnya kita menempatkan 2691 sebagai target berikutnya. Ya, di 2684 kita sebenarnya perkirakan akan terkoreksi. Namun demikian tidak ada tanda-tanda koreksinya, hanya ada loss momentum doji yang muncul di sana, tidak ada konfirmasi turun. Sehingga masih berpeluang kembali bergerak naik. Kemudian bergerak naik break dari targetnya, sekali lagi sudah melewati batas targetnya, maka tidak ada tanda-tanda pembalikan yang kuat di sana, konfirmasinya pun belum ada, sehingga meskipun ada loss momentum tidak ada konfirmasi tetap berpeluang bergerak naik. Satu hari kemarin sampai di area jenuh bahkan. Target kedua sudah dilewati, kita tidak bisa menempatkan kembali ya, masih menunggu betul-betul area itu muncul konfirmasinya. Baru setelah mendekati area jenuhnya sudah mulai ada merah, kita update, kita sampaikan untuk menempatkan posisi sell ya, dimana sellnya ini update-nya kemarin ketika sudah mencapai titik jenuhnya. Kemudian kita sampaikan untuk update-nya, selnya kita tempatkan kembali di 2694.79 ya. Kita menempatkan sel di 2694.79 dengan target yang terdekat berada di area koreksinya, yakni di 2687.07 ya. Targetnya kita tandai highlight warna orange. Jika ternyata ini nanti ditembus, maka akan kita uji di area uji bearishnya ya. Di sini ada area yang kita tandai tebal warna ungu. Ini untuk menguji kekuatan bearish ya. Bahkan kalau ini pun ditembus, maka maksimal akan bergerak menuju ke 2643. Nah, sekarang simulasi itu apakah berlaku? Ternyata begitu kita menempatkan, dia sempat tersentuh dan terus bergerak turun.
Tidak ada koreksi ke atas ya, langsung bergerak turun sampai pada target saja, dan begitu exit selesai kembali bergerak naik. Bahkan menjelang dini ya, itu sudah bergerak naik lagi ya. Ini posisi buy bukan di situ karena sudah tersentuh di sini, maka buy-nya menyesuaikan tentunya di situ ya, di dekatnya posisi sell-nya untuk antisipasi. Toh juga sudah sampai di targetnya, maka buy-nya selesai. Dengan demikian meskipun satu target, namun maksimum karena kita hanya manfaatkan koreksi turunnya. Kemudian di euro kemarin sebenarnya kita uji di area support ini. Kalau dia bergerak naik sampai pada titik ini ya, sampai pada resistennya, maka dia akan kembali memantul ke bawah. Jadi dari sisi strukturnya ini akan terkoreksi dan memantul kembali seperti ini. Ternyata pergerakan itu dapatnya setelah beberapa candle ya, sempat mendekati area ini ya, area resisten, kemudian baru terjun bebas. Nah, karena kita punya posisi buy di situ, ya tentunya kita dapat sentuhan di situ ya, dapat posisi buy di 1.048886. Tentunya begitu ini kena, maka recovery-nya di 150, 100 hingga 150 ya. 150 itu kira-kira di sini. Nah, dengan demikian kalaupun ini kita melakukan recovery, sweep atau averaging, tetap saja bisa menutup kerugian dan bisa berakhir dengan profit. Di area support ini kita tandai ketika dia break di sana, maka berpeluang akan kembali bergerak turun sehingga kita bisa menambah posisi-posisi sesuai dengan dinamika ketika sudah ada konfirmasi tentunya ya. Kemudian di pound sterling US dollar kita perkirakan juga akan terkoreksi sampai di resisten, kemudian akan balik. Namun demikian begitu sampai di supportnya ini sempat bergerak mau naik tapi tidak sampai berada di resisten dan kembali terjun bebas akhirnya ya. Posisi sell kita tempatkan di bawah area supportnya yakni di 1.25700 dengan target maksimal kita di 1.25178 ya. Untuk hari kemarin pound sterling kita dapat maksimumnya ya. Tentunya buat teman-teman pasti akan ikut sama-sama merasakan satu hari kemarin ya, bagaimana pergerakannya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk reviewnya, karena ada permintaan dari beberapa teman untuk satu hari kemarin sebagai bagian untuk proses pembelajaran kita. Baik, untuk hari ini mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Karena tidak ada pergerakan yang lain ya di pair utama, kita coba melihat di Bitcoin-nya ya. Kemarin sempat mencapai 90.000, bahkan sekarang sudah nyaris angka 100.000. Nyaris di angka 100.000 di satu koinnya ya. Ini tentu capaian yang luar biasa, tertinggi sepanjang sejarah. Berada di harga 99.658 ya. 1,5 miliar untuk satu koinnya ya, 1,5 miliar untuk rupiah untuk satu koinnya. Nah, tentu ini bagian dari efek juga geopolitik yang ada di Timur Tengah. Orang berbondong-bondong menyimpan asetnya dalam bentuk koin ya, dalam bentuk Bitcoin atau kripto, karena tentu sangat tidak, bagi mereka sangat kurang baik untuk menyimpan dalam bentuk dolarnya, atau bahkan di sisi lain ada yang menggunakan emas untuk safe havennya. Kita coba untuk hari ini di Bitcoin, apakah ada pergerakan yang signifikan dari historinya. Kalau kita lihat di sisi atas, di situ ada resisten. Di atas ada resisten, kemudian sempat mendekati tertingginya ya. Kalau kita tarik dari kecenderungannya 2 kali menyentuh
resisten, gagal, maka tentu hari ini berpeluang akan kembali bergerak turun meskipun tidak terlalu jauh. Nah, kita perkirakan tentu akan sampai pada area supportnya, kemudian nanti bisa sedikit terkoreksi dan kembali bergerak turun. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu tidak terlalu jauh dari bukaan dan tutupan ya. Kita perkirakan maksimal di sini, biasanya nanti akan naik turun di sekitaran ini ya, di sekitaran di sini. Setelah turun pun akan kembali naik, begitu naik pun akan kembali turun. Nah, walaupun tidak 100% seperti itu, setidaknya kita nanti bisa lihat ya bagaimana progresnya, bagaimana dari candle-candle yang terbaru yang nanti bisa mempengaruhi. Kita menempatkan dulu posisi untuk sell-nya di 98032.21. Ini sell-nya kita tempatkan di 98032.21. Kemudian untuk targetnya kita cukup di 60.000, 80.000 ya, di area supportnya di situ di kisaran 972.81.21. Target berikutnya nanti kita tempatkan di 962.67. Kemudian untuk posisi buy-nya kita tempatkan di 990.58.57 dengan target nanti berada di area resisten di sini ya. Targetnya pertama kita tempatkan di 99772.02, kemudian target berikutnya di 100.000 ya, 100.744.81. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di pekan depan dan selamat berakhir pekan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.